Baik, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi kami dengan judul merancang dan menjelaskan cara presentasi lisan dan online. Terlebih dahulu saya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada James dan Orlando, saya sendiri. Ada Nelson Andresanto Jonathan, Ikhlas Sabil, Fuad Fardi Pase, Mufalewi, Andi Siti Wafika Rahman, Nawila Dinda Ikmawati, dan Dixon Noprianto Poku. Baik, langsung saja masuk ke materi pertama dengan judul mengembangkan presentasi lisan dan online. Selanjutnya kita masuk dalam presentasi lisan dan online. Nah, berikut ini adalah materi mengenai pengembangan presentasi lisan dan online. Yang pertama itu riset dan pemahaman. Adapun cara-cara yang harus kita lakukan itu, yang pertama melakukan riset yang mendalam mengenai topik presentasi yang akan kita lakukan. Yang kedua itu pahami audiens Anda dan pertimbangkan pengetahuan, minat, dan kebutuhan yang mereka inginkan. Yang ketiga itu tetap update dengan informasi terbaru dan tren terkait dengan topik presentasi yang akan kalian jalankan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih merancang struktur presentasi yang benar. Di sini ada beberapa cara. Jadi cara yang pertama yaitu kita harus membuat pengenalan yang menarik untuk memperkenalkan topik dan memikat perhatian para audiens. Kemudian cara yang kedua, kita dapat mengembangkan isi presentasi kita dengan poin-poin utama yang terorganisir dengan jelas. Yang ketiga, kita menggunakan alur logis dan kronologis untuk membantu audiens melalui presentasi. Dan cara yang keempat atau yang terakhir, yaitu dengan menyajikan kesimpulan yang kuat dan rangkuman yang menggugah para audiens. Kemudian yang berikutnya adalah membuat konten yang menarik. Jadi di sini ada beberapa cara agar konten yang kita buat itu terlihat lebih menarik. Cara yang pertama dengan kita harus menyertakan cerita, contoh atau ilustrasi untuk menjelaskan dan memperkuat pesan apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan menggunakan gambar, grafik dan diagram yang relevan untuk memvisualisasikan atau menggambarkan data atau informasi yang ingin kita sampaikan. Kemudian cara yang ketiga dengan menghindari teks yang terlalu panjang di slide dan gunakan poin kunci yang singkat. Jadi kita tidak boleh menggunakan teks yang terlalu panjang dalam membuat konten yang menarik. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, kita harus membuat slide visual yang menarik dan estetik dengan kombinasi warna yang tepat. Terima kasih. Baik, poin yang keempat itu mengoptimalkan penggunaan media pendukung. Yang pertama, gunakan slide presentasi dengan konteks yang relevan dan mudah dibaca. Yang kedua, gunakan font yang sesuai ukuran yang cukup besar dan warna yang kontras agar mudah dibaca. Yang ketiga, gunakan animasi transisi atau elemen multimedia dengan bijak untuk meningkatkan efek visual dan menjaga minat audiens. Poin yang kelima itu praktik dan persiapan. Yang pertama, latih presentasi Anda secara menyeluruh untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kefasihan berbicara. Yang kedua, rekan presentasi latihan Anda untuk menempatkan umpan balik dan melihat kekurangan yang perlu diperbaiki. Yang ketiga, atur waktu presentasi dengan baik dan pastikan ada waktu untuk tanya jawab atau diskusi. Selanjutnya ada bagian B, meningkatkan presentasi dengan slide dan visual. Berikut adalah materi mengenai cara meningkatkan presentasi dengan slide visual dan elemen lainnya. Yang pertama yaitu pada poin 1 yaitu simplicity and clarity atau kesederhanaan dan keklarifikasi. Dibagi menjadi 3. Bagian yang pertama yaitu gunakan desain slide yang sederhana dengan sedikit teks dan gambar yang mudah dipahami oleh audiens. Bagian yang kedua adalah hindari penggunaan font yang terlalu kecil atau sulit dibaca. Yang ketiga, gunakan poin-poin kunci dan singkatkan
kalimat untuk mengkomunikasikan. Oke, yang kedua, visual appeal atau daya tarik visual. Yang pertama, gunakan gambar, grafik, dan diagram yang relevan untuk memperkuat pesan Anda. Pastikan gambar dan elemen visual memiliki kualitas yang tinggi dan tidak pecah saat ditampilkan di layar. Gunakan palet warna yang konsisten dan menarik untuk slide Anda. Yang ketiga, konsistensi. Pertahankan konsistensi dalam penggunaan gaya, ukuran font, dan tata letak slide. Gunakan template slide yang konsisten untuk memberikan kesan profesional dan mudah dibaca. Pastikan elemen visual seperti icon, font, dan warna memiliki konsistensi dalam seluruh presentasi. Baik, itu dia tadi pemaparan dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis dan juga teman-teman yang sudah menonton video ini.